Saksi mata yang memang aku tanya tentang lokasi ini dulunya pernah menelan korban, bener. Cuman jatuhnya bukan karena goib atau yang lain-lain ya, tapi saya kembali lagi ke human error. Ya itulah. Karena mungkin biasanya air panas ada zat-zat tertentu ya. Hah? Oh, jadi di sini lokasinya. Ya. Mak, di mana-mana ditemukan mayat. Gue heran deh sama tempat ini. Tapi hati-hati loh ya. Bukan sebenarnya bukan apa ya? Oh, jadi di resto itu pernah ditemukan sesosok mayat Bukan di resto ya, depan resto ya. depan resto ya. Mayat nenek-nenek ini kalau kita nggak hati-hati nih bolong semua loh apa jalannya ini. Pesarean atau makam dari Empu Sempuh atau lebih dikenal sebagai Mbah Patok. Loh, Pesarean. Ini makam asli makam ya atau hanya petilasan? Makamnya di dalam. Makam di dalam ya. Jadi buat Kunci makamnya ada di sini. Dia melihat percikan api dan setelah itu disertai suara. Berarti Suara. kan memang suara kan agak delay ya. iya betul. Tapi kalau cahaya udah pasti kelihatan duluan. Ada rentetan tembakan sekitar 8 kali. Hah? Tembakan pertama dar, habis itu suara orang teriak. Tembakan kedua dar, orang teriak. Tembakan ketiga dar, dar sampai 3 kali. Itu suara teriakan nggak berhenti. Dilanjutkan sampai bunyi ke-8 baru suara teriakan udah nggak ada. Diperkirakan 3 orang waktu itu dieksekusi di sini. Jadi sedikit gua perjelas ya. Ini tempat lokasi di mana eksekusi Petrus itu terjadi dengan cara ditembak, Kepalanya bagian belakang. ditembak kepalanya, Terus jempol diikat pakai tali sepatu. jempol diikat pakai tali sepatu. Terus leher diikat pakai simpul apa sih namanya lupa aku ya. Itu metode untuk interogasi dari Eropa ya. Aku Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bareng gue Mindra Sari, orang Sunda Turun Jawa yang suka berkelana terdampar di Surabaya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat aing semua dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu panjang rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gua masih di kota wisata Batu, tepatnya di Songgoriti ya. Ini lokasinya bener sumpah banyak banget asli. Gua rencana mau explore di bukan bekas sih, tempat pemandian ya, air panas. pemandian air panas yang pernah menelan korban jiwa. Pernah ditemukan sesosok mayat nenek-nenek. Bukan. Bukan. Yang pemandian itu dia cuman karena terlalu lama di ruangan gitu ya. Mungkin ada gas-gas dari belerangnya. Oh, gitu. Nggak bisa Oke, untuk kali ini gue masuk nggak sendirian. Gue dibarengin sama Rio, Bang Rio dari channelnya Rio Adventure. Buat teman-teman yang belum tahu Rio Adventure, nantilah gue kasih linknya di deskripsi di bawah ya, biar kalian bisa mampir ke channelnya beliau. Karena gue bosen sih, bukan bosen sih, aslinya udah apa ya, ekspor sendirian terus gitu-gitu terus ya kan. Jadi sekalian gue bawa narasumber sekaligus sahabat gue juga, dia udah yang tahu persis kejadian-kejadian yang udah pernah terjadi di tempat-tempat ini. Mulai dari ada lokasi bekas tragedi gantung diri, terus juga ada penemuan mayat, ada juga yang bekas evakuasi. Hah? Evakuasi bis. Yang kemarin itu. Terus ada pernah, ini kan tempat penggerebekannya teroris yang Dr. dulu Asi, pernah Dr. Azari. viral, Dr. Azari yang orang Malaysia, tahu nggak? Ya itulah, di salah satu hotel di sini juga yang dia melakukan bom bunuh diri karena udah tersudut, terpojok ya, digerebek sama Densus 88 pada waktu itu. Tahun berapa sih gue lupa ya. Itu 7 2007-an sekitar 2007. iya sekitar 2007 lah. Oke, jadi gue nggak sendirian, gue sama narasumber sekaligus sahabat gue juga dari Bang Rio Adventure. Oke. Oke, jadi kita masuk berdua ya.
Kenapa gue masuk berdua? Karena gue takut. Aslinya sih bukan takut, jadi biar ada teman ngobrol sekaligus jadi narasumber juga. Dia yang tahu lokasi-lokasinya, ini bekas gantung diri, bekas penemuan mayat dan apa segala macam gitu kan. Sedikit ralat ya, untuk gantung diri itu bukan di wilayah hotel sih jatuhnya. Kalau gantung dirinya kan karena ada di hutan belakang sana. Oh, di hutan ya? Iya, di hutan belakang hotel ini. Nanti aku kasih tahu titik lokasi. Oh gitu. Siap. Tapi kalau yang di sini, ini saya tanya bukan sama satu orang ya, tapi ada sekitar 10 orang saksi mata yang memang aku tanya tentang lokasi ini dulunya pernah menangkap korban, bener. Cuman jatuhnya bukan karena goib atau yang lain-lain ya, tapi saya kembali lagi ke human error. Itulah. Karena mungkin biasanya air panas ada zat-zat tertentu ya. Oh, jadi di sini lokasinya? Ya di sini di kamar 2 ini. Cuman karena kita nggak ada akses untuk masuk. Masuk ya. Ini aku kasih contoh aja ruangannya kayak gitu. Oh, ini pemandian air panas ya? Ya, ada bisa dibuka. Untuk 1 orang. Penemuannya jadi ruangannya sama persis kayak gini. Dia tenggelam posisi di dalam bak. Oh, itu yang turis itu ya? Bukan turis, kalau yang turis di atas. Oh, beda lagi. Mak, di mana-mana ditemukan mayat. Gua heran deh sama tempat ini. Tapi hati-hati loh ya. Bukan sebenarnya bukan apa ya, bukan dari tempatnya ya, tapi ya buat teman-teman, jadi jangan sekali-kali menghubungkan apa ya, suatu hal yang buat kita celaka, buat kita meninggal itu karena wah ini minta tumbal, wah ini dijadikan tumbal, wah ini karena gaibnya di sini. Enggak. Jadi suatu hal patut kita pikirkan juga, kita apa ya, kita berpikir secara rasional lah, logika enggak itu. Nah gitu loh. Jadi bisa terjadi kebanyakan sih ya karena human error. Kalau misalkan ya kecuali kalau pembunuhan kan begitu. Karena ditemukan waktu mayat ditemukan itu nggak ada sama sekali. Tapi ini lokasi pemandian ini masih aktif nggak nih? Kalau sekarang udah nggak aktif dari 2016 ya. 2016 ini ya udah nggak aktif. Wow. Kelihatan? Ya betul. Oke, lanjut. Karena kita ke Resto. Jadi di depan resto itu pernah ditemuin mayat nenek-nenek. Katanya sih, kata orang sini sih juru kuncinya juga. Oh, jadi di resto itu pernah ditemukan sesosok mayat. Bukan di resto ya, depan resto ya. Depan resto ya. Mayat nenek-nenek ini kalau kita nggak hati-hati ini bolong semua loh, apa jalannya ini kayu. Itu suara air. Ini pohon apa? Gede banget coy, asli sumpah. Yang gede sih enggak, cuman kok creepy gitu ngelihatnya gitu. Identik ya, pohon beringin ya. Itulah. Padahal kalau di Bali pohon beringin juga ibadah. Ya betul. Ini kenapa kita harus takut sama pohon beringin? Karena pohon beringin itu identik dengan hal-hal spiritual. Jadi tempat tinggal makhluk gaib lah, tempat tinggal genderuwo lah, dan lain-lain. Kalau menurut gua sih pohon itu cocoknya di tempatnya monyet. Tempatnya monyet gitu kan. Ini kita ada di resto. Oh ini resto ya? Masih ada sedikit barang-barang di dalam hotel ini. 2016 kenapa kok terbengkalai? Karena masih rancu ya, pengurusannya itu dari pemerintah kabupaten sama kota. Oh, bisa dibilang sengketa lah ya? Sengketanya dari pemerintah Kabupaten Malang sama pemerintah Kota Batu. Oh iya. Siapa ini yang harusnya mengurus? Itulah. Ini peserta pemerintah sebenarnya kalau bisa difungsiin lah. Ya betul. Ini buat pemerintah setempat juga, kalau memang ada yang kebetulan nonton video gua. Ini kalau nggak diaktifkan eman loh, sayang. Ini lokasinya pas berseberangan sama ada puluhan villa yang terbengkalai yang waktu kemarin itu gua ekspor juga di situ. Oh ini tabungnya masih aja. LPG 50 kilo ada 6 biji. Lokasi nenek-neneknya di mana? Lokasi neneknya sini. Ini jalur gasnya. Ini dapur mungkin ya? Dapur memang ini pantry. Iya, pantry coy. Sebenarnya internasional kalau aku lihat ini ya. Kelasnya internasional kalau pantry ini. Sebenarnya sih gue pengen live streaming di sini, tapi karena waktu nggak memungkinkan. Sekarang udah jam
3 ya kan. Jam 3 terus di sebelah ini kan ada candi. Ada candi yang memang benar-benar sakral. Candi tertua di Jawa Timur. Candi tertua di Jawa Timur yaitu Candi Songgoriti. Itu ada beberapa orang yang sedang melakukan ritual juga. Jadi mungkin suatu saat entah itu kapan gue akan balik ke sini untuk explore live streaming sendirian seperti biasa untuk menguji keangkeran biar kalian nggak usah takut lah angker-angker apanya lagi. Ini unit kenanga. Hah? Ya sini. Ini terbengkalai juga ya. Ini efek dari terbengkalainya hotel. Jadi ada beberapa cottage yang udah hancur ya. Terus di ujung sana itu ada satu cottage yang memang setiap kali petinggi satu daerah ya kayak pejabat lah ya. wali kota itu pasti nginepnya yang di ujung sana di bawah. Ada kamar khusus tuh. Jadi pejabat-pejabat tertentu yang memang datang ke sini khusus untuk Liburan biasanya. liburan ya. Kalau enggak, kalau ada rapat perda, rapat pemerintah daerah juga mereka pasti nginepnya sini juga. Oke. Kok banyak pohon-pohon yang kripai anjir, sumpah kripai. Jujur sih aku kalau pohon-pohon kayak gini aku ngasih statement sedikit ya bahwa semakin besar pohon semakin besar kehidupan yang dia kasih. Itulah. Gue bukan malah jatuhnya creepy ya, nggak tahu ya. Hati-hati ya, lubang. Jembatannya dari kayu. Penamanya yang sini. Nama itu di sini. Oh, jadi pernah ditemukan mayat seorang nenek-nenek di sini. Infonya dia seorang juru kunci juga di sini. Untuk namanya nanti aku nggak mau salah sebut ya, karena aku juga nggak tahu namanya. Cuman infonya aku tanya juga di sini. Sini ya. Maghrib gitu waktu itu. Berapa tahun tuh? Udah berapa tahun yang lalu? 90-an. Wih, 90-an. seumuran gua coy. Tahun 90-an lah. 30 tahun yang lalu. Ini waktu itu bangunan ini masih baru-baru ini sih. Dari sini dulu tuh dam. Dam anu ya, pintu air ya. Iya dam. Jadi ini dulu air penuh. Tapi sekarang udah dibuka dari sana. Ini kita lanjut. Nah ini baru Hotel Songgoriti. Ini yang namanya Hotel Songgoriti. Oke. Ini tahun 90-an terkenal banget dan selalu full. Kalau weekend. Ini yang namanya Hotel Songgoriti yang terkenal. Di zamannya itu selalu rame, nggak pernah sepi pengunjung. Keren loh, apa arsitektur bangunannya tuh Kayak kapsul ya. keren asli keren. Mantep coy asli. Pernah ada kejadian apa nih di Hotel Songgoriti ini? Oh, Hotel Songgoritinya sih nggak pernah ada kejadian aneh-aneh. Ya, cuman mungkin sesuatu yang saya temukan di sini waktu saya dapat dari beberapa narasumber yang asli orang sini karena saya tinggal di kota ya, kota Malang ya. Kejadiannya itu semua human error, nggak ada insiden-insiden yang berhubungan dengan goib sih, nggak ada. Pembunuhan pun itu ada kejadian yang Pak Purwanto itu bukan di area sini tapi di area tebing sana. Oh, jadi, yang TNI itu ya? TNI dibunuh satu keluarga. Terus mobilnya dibakar ya kan? Dibakar, didorong dari atas dan evakuasinya di Villa yang pernah dipakai evakuasi. Jadi sebelum kejadian bis itu kecelakaan bis itu, sebelumnya itu ya kejadian itu Pak Purwanto itu. Wih. Keren loh. Gua akan live streaming nanti suatu saat di sini. Kalian tunggu. Yang penemuan orang gantung diri ada di atas itu. Di dalam hutannya ya. Itu fakta ya? Fakta. Ini ada peninggalan hotel lagi, salah satu ruangan forecasting ya kalau saya bilang. Forecasting. Forecasting itu dia nyimpan barang-barang keperluan hotel yang nantinya jadi barang sekunder ya. Kayak contohnya kayak gini, ada shower yang rusak di sini barang-barang. Jadi untuk maintenance lah, ini gudang maintenance ya. Nih gudangnya nih. Jadi kita bisa masuk lah. Ada beberapa peninggalannya juga. Terus ini kita mau lihat prasasti peresmian ya dari tempat ini. Di situ tahun 1987, 1988. Belum lahir gua coy. Jadi gua pas lahir nih 1988. Oh ini. Jadi sebuah prasasti atau simbol pernah didirikannya tempat ini. Kalau di manusia tuh akte kelahiran. Nah, aktenya ya. Aktenya 1987. Resmian proyek 1988. Songgoriti 26 Maret. Nah, tahun anggaran 1987-88. oleh Bupati.
Sayang loh, ini tempat dibiarkan seperti ini aset loh. Terus ini ada mobil. Loh, ada mobil ya? Ada. Nah, kenapa tetap di sini dan gak ada yang berani ngambil, bahkan nyongkel lampunya atau yang lain-lain? Karena orang sini, Songgoriti saya akui, jika memang bukan punyanya, tidak ada yang betul berani betul nyentuh. betul. Tidak ada yang berani nyentuh. Dan di atas itu kuburan ya, jadi nggak mau gua. Aduh, kalau kuburan janganlah, gue pun nggak mau, kalau nggak pernah mau kalau ekspor ke kuburan. Jadi mobil-mobil lama ya kayak gini nih, pick up. Ini dari Mitsubishi kalau nggak tahu. Mitsubishi, kalau sampai. Masih lengkap loh. Kita masuk ke gudangnya. Pohon yang pernah dipakai gantung diri itu masih ada nggak? Ada sih, tapi di dalam loh. Di dalam? Dan itu nanjak banget sih. Di atas banget. Ini keren loh asli buat live streaming. Jadi tujuannya sebenarnya gue sekarang bukan explore, tapi gue sekalian gue cek lokasi untuk suatu saat nanti gue live streaming di sini, dan juga untuk mengedukasi, menginformasikan bahwasanya di Songgoriti ada tempat seperti ini yang memang terbengkalai. Sayang loh kalau nggak dipakai. Ini contoh-contoh barang apa ya, stok. Sepertinya kalau misal katakan ada yang rusak kayak wastafel, toilet, apa ada yang pecah di dalam hotel atau gimana, di sini nyimpennya. Kalau masalah angker apa enggaknya, ya itu kembali ke diri kalian masing-masing. Balik ke manusianya. Ada, jadi yang namanya tempat atau bangunan kosong 40 hari nggak dihuni sama manusia, itu pasti ada yang huni dari makhluk-makhluk gaib. Cuman dimanapun sih sebenarnya, bukan cuma di tempat terbengkalai. Kalau menurut gua, di rumah kalian pun gue yakin pasti ada gitu loh. Cuman tinggal tergantung kitanya doang. Ini apa nih? Ini kayak apa ya, dapur belakang lah. Serem Tapi kalau buat kita mah sih sebenarnya masalah serem itu relatif, udah biasa sebenarnya gitu loh. Jadi kita sedikit jalan-jalan malam, sebentar lagi aku ajak lagi lewat jalan sini, sekalian kita ke arah balik ya. Betul. Jadi anggaplah ini jalan-jalan malam, wisata malam gitu loh. Tapi yang positif loh ya. Wisata malamnya bukan Ada lagi fakta kelam tentang lokasi ini. Tapi bentar, itu Hotel Songgoriti yang tadi itu yang bentuknya kayak kapsul itu bisa dimasukin nggak tuh? Bisa kalau kita pakai tangga harusnya. Tapi kalau ada akses masuk nggak apa-apa. Suatu saat nanti kalau gua kesini kan masuk live streaming gua nanti. Nanti aku usahain lah, aku tanya-tanya sama. Masalahnya sebagian warga sini ada yang bekas karyawan sini. Oh gitu. Dan dia punya akses kunci masalnya. Kunci masal itu satu kunci bisa dipakai semua. Mantap. Nanti aku coba tanya ke dia dulu. Terus perizinannya, birokrasinya aku harus izin ke polsek dulu apa gimana? Siap. Jadi posisi yang gantung diri itu di sana ya? Di sini. Itu agak sedikit ironi sih. Ironinya apa? Biasanya orang gantung diri pohon tuh yang tinggi lah. Paling nggak di atas 4 meter lah. Nah, ini pohonnya kecil tapi posisi gantungnya juga sujud ya. Jadi posisi menggantungnya tuh dia posisi seperti sujud ya. Bukan sujud, seperti, jadi apa ya namanya? Kayak berlutut. Seperti berlutut gitulah. Di sini. Pohonnya pohon apa sih? Gak tahu, pohonnya kecil. Tapi ya ini kalau mau jalan masuk ke situ, ke atas itu. Alah, nggak usah lah. Nggak usah ya. Nggak usah lah. Oke, sekarang kita lewat pesareannya Mbak Patok. Ini jalan kemana nih? Ya itu ke lokasi gantung diri. Oh. Jadi sekarang kita ke pesareannya Mbak Patok, lokasi seorang empu sesepuh dari lokasi ini. Oke, dan kita mau ke lokasi apa namanya? Pesareannya Mbak Patok. Pos areanya Mbah Patok atau Pesarean. empu. Oh, pesarean ya? Apa sih pesarean tuh? Pesarean tuh makam. Oh, makam. Jadi kalian yang mau ziarah, alamatnya ada di sini. Mbah Patok itu atau empu sempu itu yang menemukan lokasi. Orang yang pertama menemukan lokasi ini sampai didirikan sebuah candi. Ya, Candi Songgoriti. Karena hasilnya ini di sini ini kawah ya. Nah, ceritanya dulu ini di sini kawah. Nih,
Ini apa nih? Disorot aja enggak apa-apa. Namanya. Ah, ini dia guys. Tuh. Pesarian Bapak Patok. Ini pesarian atau makam dari Empu Sempuh atau lebih dikenal sebagai Mbah Patok. Tuh, pesarian. Ini makam asli makam ya atau hanya petilasan? Makamnya di dalam. Makam di dalam ya. Jadi buat Kunci makamnya ada di itu tulisannya. Nah. oh di situ ya. Jadi ada yang mau ziarah ke sini Bisa. Pak Prom Gang Macan RT 2 RW 2. Nah, ada alamatnya di situ yang pegang kunci makam tersebut. Buat teman-teman yang mau ziarah, monggo silakan ke makamnya Mbah Patok. Kenapa sih kok dibilang Mbah Patok? Karena awalnya itu ditemukan sama masyarakat sini ada 2 patok kayak makam, tapi tidak ada yang tahu namanya. Makanya kita main Mbah Patok. Dan keturunan ke-8 daripada orang yang menemukan lokasi ini masih ada. Masih ada keturunan ke-8 ke-8. dari generasi pertama yang menempati lokasi ini. Nah, Oke. ini pertama didirikan kan tahun 888 Masehi. Bayangkan sebelum zaman penjajahan. Itu zaman Mataram kuno. Ya, 888 kerajaan Pajajaran pun masih belum berdiri. Gitu. Masih belum ada zamannya Wali Songo pun belum masuk. Karena pas itu masih hidup Buddha yang lagi rame. Ya. Kerajaan ini. Zaman kerajaan Hindu Buddha. Islam masih belum masuk ke Nusantara. Dan di atas ini ada fakta kelam tentang lokasi ini, yaitu pernah dijadikan lokasi eksekusi Petrus. Lokasi eksekusi Petrus. Jadi di sini tuh ada beberapa spot lokasi yang mempunyai cerita masing-masing. Yang mana cerita itu bukan mitos ya, itu fakta. Fakta semua. Dan kebanyakan penemuannya ada semua sih. Dan Nah. saksi matanya atau witness dari yang menemukan rangka, menemukan kepala dengan jeroannya lengkap itu ada semua, masih hidup semua di sini. ada. Tadi gue sempat ngobrol sama orang yang di warung itu yang katanya lagi ngarit rumput nemu kepala sama jeroan. Itu bukan makhluk gaib atau kuyang atau apa, enggak. Itu memang Itu korban Petrus. Korban tragedi Petrus yang terjadi tahun 1981 sampai 1985. Gue belum lahir tuh. Tapi gue tahu, gue dengar, baca-baca di artikel sama cerita-cerita orang tua gue, kakek gue. Kebetulan kakek gue juga kan ABRI pada waktu itu. Jadi banyak cerita lah tentang masa-masa Petrus ya, masa di mana masa-masa kelam lah masyarakat Indonesia ini kita. Lumayan juga capek coy. Jadi sebenarnya gue akan eksplor satu persatu bangunan atau tempat-tempat kejadian perkara lah ibaratnya, cuman waktu nggak memungkinkan. Ini ya, di atas tuh ada hutan. Nah itu, wah itu tuh hutannya tuh. di Coba. belakang rumah ini, di atas ini. Gue harus pakai nih di sini tempat tragedi Petrus itu terjadi. Eksekusinya itu di sini. Total korban Yang ditemukan di sini baru sekitar 14 mayat ya. Jadi tulang belulang mereka, dan itu kepala yang waktu itu masih lengkap dengan jiwanya itu masih ada. Nextnya setelah beberapa tahun, dari tahun 1985 sekitar tahun 90-an ada penemuan belulang lagi sekitar 8 atau berapa gitu ya. 8 manusia di daerah di curah lembahnya ini. Kan ada sungai. Itu ada tekuan tekuan lembah gitu. Nah di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu tragedi Petrus, bisa baca artikel-artikel, bisa kalian browsing lah di Wikipedia banyak. Di Wikipedia juga banyak. Jadi mereka tuh ditembak kepala terus ada dengan sistem bunuh pakai simpul tali. Jadi di belakang ada kayu. Terus kepalanya diikat pakai tali, terus kayunya tuh diputer. Oh ya. Sampai airnya sampai kecil sampai mati ya, habis itu ditarik. Nah, kenapa jeroannya ikut? Pernah gue dengar itu hukuman mati di Eropa Barat. Ya, seperti itu. Cara untuk interogasi sebenarnya. Jadi total semua korban tragedi Petrus itu sekitar berapa tuh? 13.000. 13.000. Kalau yang aku baca 13.000, 4.000 yang terdata, sisanya Mr. X. 13.000, hanya 4.000 yang teridentifikasi. Sisanya masih tanda tanya. Karena dari pihak keluarga mereka nggak mau kayak next time mungkin
salah satu anggota keluarganya ikut-ikut keculik karena berusaha untuk mengungkap kasus. Nah itu. Itu pelanggaran HAM berat sih dari zaman rezim Pak Harto ya. Jadi kita nggak mau memojokkan suatu tokoh siapapun itu, gue hanya mengungkap sejarah, Mengungkap sejarah aja. fakta sejarah ya, bukan sekedar hanya isapan jempol. Jadi fakta sejarah. Tapi kita akses ke sana nggak bisa ya? Bisa. Mau naik? Boleh. Ya. Coba lah. Penasaran nih. Cuman jalannya mohon maaf. Nggak apa-apa. Anak-anak rimba biasa. Jadi kalau mau pala ya suka kayak gini ya. Jadi rencana gue sama Bang Rio ini kalau ada waktu, gue mau Ke Gunung Lawu, ke Gunung Lawu ya. pos 4. Kita mau ngecamp di pos 4. Mitos yang beredar di Gunung Lawu katanya kita nggak boleh ngecamp di pos 4 dan kagak boleh pakai yang ijo-ijo. Ya toh? Iya, nggak boleh pakai hijau, nggak boleh ngobrol horor. Nah, coba nanti kita ngecamp di pos 4. Gua mau bawa tenda yang warna hijau. Kita ngobrol masalah seputar hal-hal gaib di pos 4. Jadi gua bukan apa ya? Bukan menantang sih, Ya, tapi betul. nggak masuk akal lah. Ya, karena mitos itu nggak ada sanatnya. Kalau Gitu loh. fakta baru sih. Jadi bukan gua sombong atau sesumbar atau takabur, nggak. Jadi sekalian gua memberikan edukasi buat Kalian teman-teman. nggak takut. Kalian Ah. nggak ke pos 4. Semoga apa buat kalian biar nggak takut. Dulu gue pernah di Probolinggo di petilasannya Patih Gajah Mada, Wah, itu air terjun Madakaripura. kan Di situ pernah ada 7 orang dari Surabaya hilang karena mereka mendengar sesuatu. diikutin. Enggak, mendengar suara-suara aneh. Mitosnya di sana kalau mendengar suara-suara aneh harus bilang luput. Atur nafas dulu sih sebenarnya. Pos aja dulu. Ah, ini lokasi tepat eksekusi Petrus. Yang terpublik sih pada waktu itu hanya beberapa korban ya. 4.000. Hanya beberapa korban. Cuman nyatanya, faktanya ada 13.000 korban. Laporan. Maksud 13.000 laporan. 13.000 laporan hilang dari pihak keluarga. Betul begitu ya? Betul. Tapi untuk kelanjutan pengungkapan hanya 4.000 keluarga korban yang berani mencari, benar-benar mencari dan mengusut tuntas sampai ditemukannya eksekusinya di mana. Betul. Karena pihak keluarga korban, gue lihat ada apa tuh kayak mata gitu terbang. Nggak tahu sih gua nggak bisa nyimpulin apapun ya Cuk, sebelum cuk. kita masuk ya. Oke, kita mulai masuk. Oke. Asem. Ya. Jelas gue lihat, nggak tahu nanti mudah-mudahan. Tadi gua lihat sih sebenarnya gua nggak mau halu ya, cuman biar lu biar lu ngalamin sendiri. Oke, lu masuk duluan. Mudah-mudahan ketangkap kamera, sumpah. Tadi gue lihat ada kayak bukan percikan api sih, seperti mata melayang 2 gitu. Jelas banget ya. Jelas banget, bukan lampu. Kalau itu lampu, kalau itu tuh lampu. Astagfirullahaladzim. Kalau di atas nggak mungkin ada lampu. Sini, Bro. Sini ya. Astagfirullah. Coba lihat bawah ya. Soalnya jalannya Ini asli hutan. Pohon-pohon pinus. Hutan pinus yang berada di Songgoriti, Kota Batu. Karena Batu sekarang udah pisah dari Malang gitu ya. Kalau dulu kan masih masuk Kabupaten Malang. Aldi kalimatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bro. Habisnya 2 pohon ini di sebelah kanan ya. Terus treknya sih ya kalau trek outdoor sih gitu. Allah. Jadi seperti ini ya. Ini belum. Ngeri soal. Infonya dari warga sekitar yang masih hidup sampai sekarang ya, untuk eksekusi Petrus itu berlangsung. Dari bawah sering ada dengar setelah suara tembakan pasti ada suara teriakan. Dan setelah beberapa minggu pas kebetulan ada orang nyari pakan ternak di sini menemukan beberapa bagian tubuh. Kepala, badan tanpa kepala, telinga, Ya Allah. congkelan mata, banyak banget. Habis itu kayak otak kayak kececeran gitu.
lokasi. panjang jalan setapak ke atas ini. Hah? Lokasi di mana menemukan apa? Potongan-potongan tubuh manusia gitu ya? Di bawah sini. Nah, di sini nih. Di pinggiran lembah ini. Jadi begitu mereka ditembak di sini. Ya Allah. Ini nggak tahu nih Bang Rio merasakan sesuatu hal yang apakah sama dengan apa yang gua rasakan atau enggak, gua nggak tahu. Yang pasti Sedih ya. Jadi, bukan sedih karena apa? Sejarah kelam tentang ya, pelanggaran HAM berat itu pernah terjadi di saat kita sebelum lahir. Jadi berbahagialah kalian yang hidup di zaman seperti ini ya. betul. Karena zaman dulu masyarakat bertato itu kayak bahkan untuk melihat matahari di pagi hari aja mereka takut tuh. Itu bisa bayangin selama 5 tahun kayak gitu, itu sama aja kita dikurung dalam kamar. Kita mau makan aja kita sampai minta ke istri ya kan, apa gitu. Jadi seperti ini ya. Lebaran kita nggak bisa keluar. Ini ada benda jatuh ya, mungkin buah pinus lah yang jatuh. Pinus lah ya dari. Kita berpikir logis aja lah dulu. Cuman kalau masalah feeling ya, kalau merasa sih kita kayak Kelilingi. apa, iya bener sih. Gua dari tadi mau ngomong kayak gitu, cuman takutnya perasaan gua nggak sama apa yang sama yang dirasakan sama Bang Rio gitu loh. Sama sih. Sumpah asli, ini kalau ibaratnya gua masuk sendiri, explore sendirian di sini mungkin akan berbeda. Kemungkinan antara dua. Gua nyerah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba aja ke atas. Assalamualaikum. Ada lokasi kedua kok. Informasi dari Bang Rio udah pernah dialamin sama beliau sendiri. Dia ngajak 3 temannya ke sini. Dikasih tahu. Langsung angkat tangan deh, kita turun dia karena badannya kayak. Ya, karena ini apa ini, tandon ya? Tandon. Oh. Kalau ini baru sih. Apa kalau mendengar sesuatu nggak usah digubris, entah itu suara apa ya, yang pasti suara-suara di luar nalar lah. Suara. Karena logikanya gini bro, kita ini kan ada di tekuan tebing Ya, suara apapun dari bawah itu kita bisa dengar, betul. ya kan? Kita takutnya itu hanya suara pantulan dari Ya. di bawah atau motor atau apa, tapi kita nganggapnya suara itu dari atas padahal suara pantulan. Nah, dan informasinya sih jangan noleh kalau dengar suara. Ini lokasi kedua Sini ya. karena ini yang paling curam katanya sih. Info dari bapak yang nemuin kepala pertama, titik waktu itu ada seseorang yang lewat di sana kebetulan waktu posisi eksekusi, dia melihat percikan api dan setelah itu disertai suara. Berarti kan memang suara kan agak delay ya. Iya, betul. Tapi kalau cahaya udah pasti kelihatan duluan. Ada rentetan tembakan sekitar 8 kali. Tembakan pertama dar, habis itu suara orang teriak. Tembakan kedua dar, orang teriak. Tembakan ketiga dar sampai 3 kali. Itu suara teriakan nggak berhenti. Dilanjutkan sampai bunyi ke-8 baru suara teriakan udah nggak ada. Diperkirakan 3 orang waktu itu dieksekusi di sini. Jadi sedikit gua perjelas ya, ini tempat lokasi di mana eksekusi Petrus itu terjadi dengan cara ditembak Kepalanya bagian belakang. Ditembak kepalanya, Terus jempol diikat pakai tali sepatu. jempol diikat pakai tali sepatu, Terus leher diikat pakai simpul apa sih namanya, lupa aku ya. Itu metode untuk interogasi dari Eropa ya. Aku lupa ya. Sebenarnya sih nggak usah pakai ilmu-ilmu aneh-aneh, indra ke-6 lah, indra ke-12 lah, apalah. Menurut orang awam gua di sini itu gimana gitu ya. Kita ngebayangin cerita itu ya, kita ngebayangin saat-saat itu terjadi. Gua nggak bisa ngomong deh. Ini bukan apa namanya, bukan isapan jempol ya. Ini informasi real. Fakta dari saksi hidup yang masih ada. Sekarang umurnya udah sekitar berapa tahun tuh? Ada 70-an mungkin ya? Ini sudah 60 berapa gitu. 60 lebih. Dan pada waktu saat beliau menyaksikan tragedi tersebut di sini, itu tadi beliau cerita, saya masih kecil. Saya ingat dengar suara letusan.
Wah, macam-macam pokoknya. Jadi kita harus bersyukur ya kita hidup di zaman sekarang ini. Zaman demokrasi gitu loh. Pohon ini kayaknya saksi hidup ya. Kayaknya. Ini saksi bisu nih pohon ini. Ya Allah. Assalamualaikum. Gua pernah live streaming di lokasi tempat evakuasi kecelakaan bis. Itu gua merasakan tekanan batin ya. Nggak tahu seperti orang itu kayak gimana ya, tolongin gua gitu loh. Itu yang gua rasakan. Dan di sini apa yang gua rasakan itu lebih berkali-kali lipat dengan apa yang gua rasakan di villa bekas evakuasi bis yang ada di atas sana. Sana ya? Iya, Ya di sana ya. di baliknya bukit ini. Ya Allah. Karena terjunnya itu lu lihat lampu di atas tuh. Ya. Ketinggiannya tuh sama tuh kayak lampu di atas. Itu lampu jalan ya. Terjun bebas. Jadi bebas langsung ke bawah. Habis itu kebakar. Setelah kebakar, beberapa mayat ditemukan setelah badan bis dipotong-potong. Ternyata masih ada satu mayat kegencet di bawah bodi bis, cewek waktu itu. Jadi sejenak kita menghadirkan cipta, kita baca surah Al-Fatihah, Kirim Al-Fatihah buat mereka. untuk para korban, entah itu tragedi kecelakaan bis maupun tragedi Petrus, Atau semoga Pak Purwanto ya. atau Pak Purwanto juga yang terjadi di lokasi tempat kecelakaan bis itu terjadi. Semoga almarhum dan almarhumah bisa diterima di sisinya, Allah Subhanahu wa taala. diterima ibadahnya. Amin. Nah, gue pernah jalan sampai ke atas sana bro. Hah? Ya kan. Gue mau ngukur ketinggian maksudnya ya. Tapi tingkat curamnya, karena menurut gue ini sudah 45 derajat sih jatuhnya. Iya betul. Ini nggak mungkin banget, dan gue akhirnya sampai di titik lu lihat ada pohon yang gue center yang paling jauh. Gitu. Yang belakangnya udah gak ada pohon lagi. Dan gue sampai di titik itu waktu itu. Lewat mana tuh? Lewat sana. Itu nanti ada jembatan kecil, jembatan kayu, ngikutin jalan ini, nanti ada jembatan nyebrang dan kita lewat. Dan gue sempet waktu mau balik gue gak nemu jembatannya, gue sampai ke bawah-bawah sini. Ini jembatannya mana? Gue nyari sampai ke sana tuh. Gue balik lagi ke atas. Dan dari tim pantau itu gak ada yang bisa ke sini karena gak ada center waktu itu ya. Nah itulah salah satu resikonya kita solo handman ya. Resiko. Nah tapi selain kita hubung-hubungkan ke yang gaib-gaib, entah itu disesatkan lah apalah. Gak ada disesatkan. Jadi cuman karena efek simulasi malam betul aja. Kalau kalian anak-anak Mapala ya, khususnya anak-anak Mapala atau anak-anak gunung lah, kalian pasti tahu, kalian pasti paham. Kamuflase alam itu lebih kejam bro. Betul gitu loh. Kadang kita lewat jalan yang sama, perasaan tadi kok nggak lewat sini, timbul rasa ragu. Itulah yang membuat kita tersesat sebenarnya gitu loh. Mantepin aja kalau jalan. Ragu, tadi kita ke kiri apa ke kanan ya? Nah itu sebenarnya jauh-jauh hari, jauh-jauh lupa. Di zaman-zaman dulu juga gua pas SMP tuh belajar pramuka tuh, ya begitulah. Kita dikasih tahu untuk kita mengenali jalan. Mengenai medan, terus kita ngasih tanda kalau pas kita berpetualang ya di alam bebas gitu kan. Kita bener-bener di tengah hutan ya bro. Tengah hutan loh, tengah hutan kita ini coy. Nah, lu nggak percaya gua di hutan. Hutan ini, aduh. Tapi ini cuma 5%-nya dari keseluruhan ya, kita udah masuk. Ya. Kita belum masuk. Nanti insya Allah doakan semoga gua berumur panjang, ada rezekinya untuk gua balik ke sini. Gua akan live streaming di semua lokasi tadi yang udah kita telusuri, gitu loh. Karena kalau kita sendirian, itu pasti kesannya beda. Nah, gue bukan mau nakut-nakutin kalian. Jadi gue akan memberikan apa tuh? Udah halus sih sebenarnya. Karena jujur, aslinya sih gue capek. Dari capek itulah sering timbul halusinasi. is angel. Cuman gimana ya? Kadang gue sih ada yang berbeda ya mungkin ya dengan konten kita ya. Penampakan yang ada di kita itu mungkin sekedar sebenarnya. Tapi ya betul. Ya itulah yang kita bilang penampakan ya seperti itu. Betul sekali. Jadi
gimana ya? Center ada bayangannya apa tuh bro? Center objek. Jadi karena apa ya? Kadang kita itu apa banyak teman-teman yang protes, mana bang penampakannya, mana kok begini-begini. Hei, lu pikir gampang apa? Udah subuh nih, udah sholat. Lu pikir gampang apa cari-cari penampakan gitu? Kalaupun ada, mereka nggak akan nampak lama di kamera. Iya, kalau masalah channel-channel lain yang ada penampakan itu urusan mereka lah. Gua nggak mau ikut campur. Mereka mau apa ngasih penampakan kuntilanak kayak pocong kayak itu, gua nggak, males lah gitu loh. Ngomongin channel orang. Selalu dua itu ya. Kenapa kalau nggak pocong kuntilanak gitu loh? Genderuwo jarang genderuwo. Oke teman-teman, hampir setengah jam penelusuran di malam hari ini. Yoi. Bukan malam hari, dini hari udah. Nanti gue suatu saat pasti balik ke sini. Gue pasti balik buat live streaming sendirian di sini. Karena Wajib ya. Wajib Orang karena Malang menunggu. apa ya? Lokasinya tuh bukan masalah angkernya atau mitosnya, tapi mempunyai sejarah. Kita mengungkap sebuah fakta sejarah di sini. Bukan cuma angkernya, penampakannya, interaksinya. Jatuhnya kayak journey ya bro. Betul, kita kesampingkan dulu lah masalah angker. Kita jatuhnya kayak journey kayak. Jadi sebenarnya di lokasi Jawa ini banyak banget lokasi Petrus ya. Jadi kalau lu udah nemu salah satunya, lu wajib datangin lokasi keduanya. Nah, Lokasi ketiganya di mana? Lokasi keempatnya gimana? Nah, di situ Betul, nanti bisa betul, jadi jalan betul. cerita tuh. Keren tuh. mantap. Sampai Bandung pun ada. Di Bandung ada tragedi Petrus. Nanti gue cari tahu lah di Bandung. Semoga dapat aksesnya juga, dapat perizinannya. Ya Allah, lumayan capek karena gue nggak ada niatan ke sini. Gue berangkat mendadak jam setengah 6 sebelum maghrib tadi dari Surabaya, nyampe di Batu sekitar jam 9. And then Jam 10 mulai ngonten di 1-2 lokasi. Dan ini lokasi ketiga. Suatu saat gue balik. Suatu saat pasti gue balik. Oke. Mungkin itu aja. Gue undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari gue. Gue doakan semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. amin. Gua Maindra Sadewa pamit dan Rio Adventure. kita berdua pamit sampai ketemu di traveling misteri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.